kolbu, ya, Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat, ya, dalam Al-Qurannya. Kemudian kata kulub, ya, jamak dari kolbu beserta turunan katanya dalam 104 ayat. Jadi banyak sekali Allah ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya, hadis Rasulullah SAW, al-a wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu al-a wa hiyal qalb. Jadi ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Dan jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Makanya saya sedang melatih diri saya tidak mengartikan kolbu ini hati. Ya kolbu saja. Karena posisinya dan organnya beda. Ya. Banyak orang kolbunya nggak ditulis. Ya, untuk terjemahan Indonesia ya. Segumpal daging itu adalah hati. Gitu. Sebenarnya kolbu. Kolbu. Kita juga tahu berbagai ya pendapat ulama, dan saya juga selalu ambil satu ini dari Imam Al-Ghazali. Jadi definisi kolbu itu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada, di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Kita juga pernah belajar bahwa di dada itu, di rongga dada ada organ namanya paru-paru. Cuman paru-paru ada di kanan dan di kiri. Bentuknya bukan mudghah, dia lebar. Ya, lebar. Ini yang virus COVID-19 ini yang senang cepat banget mengganggu si paru-paru kita ini ya, Masya Allah. Ya. Jadi kita jaga semua organ tubuh kita, namun karena hari ini kita bahas lagi tentang kolbu, kita cari dulu. Ya, jadi di dada ini ada paru-paru. Hanya tadi para ulama mengatakan diwakili oleh Imam Al-Ghazali, ya bentuknya itu ya bentuknya adalah rongga. Kemudian agak cenderung ke kiri. Selain paru-paru yang ada di dada itu adalah jantung. Jantung ini dia di tengah tapi cenderung ke kiri. Bentuknya rongga. Dan jantung ini kalau dibuka, di dalamnya itu darah hitam sekali. Bu Aisyah bukannya darah merah, iya, tapi karena di jantung berkumpul banyak darah, yang merah itu jadi hitam. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu, dan para ulama yang lain, apalagi dengan dibantu sekarang, ya penemuan anatomi, ya, baik yang orang yang masih hidup dengan alat-alat yang canggih, itu memang betul-betul di dalam rongga si jantung ini, warna darahnya hitam. Ya, hitam. Karena terdiri dari sel-sel darah merah, dan ingat, sel-sel darah merah itu ada zat besinya, ya. Dan zat besi ini kita tahu, ya, pada saat di dalam tubuh terjadi sistem polarisasi atau sistem magnet. Makanya dikatakan juga jantung ini adalah magnetnya tubuh, magnetnya tubuh, ya. Baik. Nah, kalau hati yang maknanya anatominya lever itu dia sebelah kanan. Dia bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Bentuknya juga bukan rongga yang seperti dipaparkan oleh para ulama. Dan dia, ya, lever ini bukan persis di rongga dada. Dia sudah mulai turun untuk masuk ke rongga perut atau rongga abdomen kalau kita di kedokteran sebutnya. Ya. Dan bentuknya nggak seperti yang kalau kita selalu sarangeo, nggak kan gitu. Dia segitiga gitu. Kalau kita bilang sarangeo, gaya begini, ini jantung. Kalau hati kan segitiga begini, sarangeo ini jantung. Ya, love gitu, yang kita begini itu adalah bentuk jantung. Karena memang kolbu ya bahasa Arab artinya jantung, hati itu kibdun. Hanya memang di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, Asia dan Afrika mengartikan kolbu itu hati. Ya, mengartikan. Jadi waktu dari awal, dan karena sudah mendarah daging, jadi kalau ada orang bilang hati itu maksudnya kolbu. Ya, cuman kita kalau sudah pernah belajar mencoba untuk kolbu is kolbu lah. Kemudian kita lihat dulu khusyuk dalam pandangan Al-Quran. Ini ada di banyak ayat ya, kita ambil beberapa. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong.
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Jadi sabar dan sholat itu berat. Kecuali, nah ini, bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau ada yang merasa sulit sabar dan sulit sholat, maka berarti harus berlatih khusyuk lagi. Ya, karena Allah yang langsung memberitahu pada kita bahwa sabar dan sholat sebagai penolong itu berat. Ada orang masih malas-malesan sholat, ya, berat buat dia. Cuman di sini dikatakan kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan ingat ya, khusyuk itu latihan terus. Ya. Nah ini masih koma, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi untuk bisa khusyuk itu salah satu cara yang Allah ajarkan langsung ini adalah ya yakin bahwa kita ini akan menemui Allah. Kalau sekarang kita di dunia nggak sanggup menemui wujud asli Rabbul Alamin ini, nggak sanggup. Kita baru sanggup ya lihat ciptaan-ciptaannya. Itu juga kadang-kadang nggak sanggup. Contohnya petir tuh nggak sanggup kita lihat. Matahari lihat langsung nggak sanggup. Padahal itu baru ya salah satu dari ciptaan Allah. Maka kita ya ini adalah satu kabar gembira bahwa ya satu saat pada saat kita sudah kembali padanya ya kita bisa melihat wujud Allah. Itu sesuatu yang ya kayak kita tuh ya jatuh cinta pada seseorang. Ini analogi yang sangat sederhana. Ya, nggak pernah ketemu, cuman lihat di mana-mana gitu ya. Wah, itu baru orang ya, sesama makhluk. Ini sang Khalik. Ya. Jadi salah satu juga cara untuk khusyuk itu harus yakin ya Allah. Saya yakin ya, dengan izin-Mu ya Allah berjumpa denganmu. Dan saya yakin bahwa kita akan kembali kepadanya. Apalagi lagi pandemi ini. Kalau sampai nggak yakin bahwa ada kematian, ya Allah. Ini bukan orang meninggal, bukan lagi orang-orang jauh atau di negara jauh. Ini tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita. Yang nggak pernah menyangka kita. Dengan usia, nggak peduli usia muda, tua, ya, berpenyakitan, komorbid, tidak. Jadi ini cara ini, tips yang Allah langsung berikan. Ya. Sehingga pada saat kita berlatih terus khusyuk dengan cara meyakini, maka sabar dan sholatnya itu menjadi tidak berat. Dan ingat ya, sabar itu bukan diam ya. Karena nanti yang merasa, kok saya ya nggak bisa diam, berarti saya nggak sabar, bukan gitu. Sabar ini menahan. Ya, sabaru yasbiru, menahan. Menahan apa? Menahan diri untuk kalau setiap ada apa-apa, terutama pada orang terdekat kita, pada suami, pada anak, orang tua, pada saat kita, emosi kita sedang menurun, marah ke, jengkel ke, kita tidak langsung melabrak. Ya, itu aja latihannya gitu, sama suami gimana, sama anak. Tapi saya nggak bisa, Bu Isa, saya harus ngomong. Iya, boleh aja ngomong. Cuman dengan kalimat yang baik dan pantas. Jadi kita boleh ngomong itu, menyampaikan sesuatu itu benar. Cuman caranya baik dan pantas. Benar, kita mau sampaikan apa yang kita rasakan kepada suami, cuman caranya baik dan pantas dong, itu suami. Sama anak juga gitu. Udah benar kita sebagai ibu ya ingin memberikan masukan padanya, tapi caranya yang baik dan pantas dong. Apalagi anak mungkin masih 5 tahun, apalagi masih yang bayi, ya Allah. Dan baik dan pantas itu termasuk adalah apa sih watak kita gitu. Karena kita sudah belajar tentang watak, bahwa watak itu anugerah Allah. Mungkin seseorang yang ekstrovert baik dan pantasnya ya itu tadi. Ya, ceplas-ceplos, cuman karena sudah belajar khusyuk, maka ceplas-ceplosnya tidak langsung ya terlalu kasar. Buat yang introvert ya bahkan nggak ngomong-ngomong. Cuman karena sudah latihan khusyuk, ya berani menyampaikan kan itu. Ya, jadi ini khusyuk di dalam pandangan Al-Quran. Kemudian lagi di surat Al-Ahzab ayat 35, ya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Ini pasangan-pasangan ya. Laki-laki dan perempuan yang mukmin
Kemudian laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Wah, ini masuk nih kategorinya khusyuk nih. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa atau saum, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Insya Allah ya, kita termasuk orang-orang salah satu di antara ini ya, atau salah dua atau tiga. Aduh, kalau semakin lebih banyak kan semakin keren ya, Masya Allah ya. Dan ini tadi, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kok masih minta ampun sih Bu Aisyah? Bukannya ini udah bagus semua? Ya, dosa ini bukan melulu karena kita melakukan apa yang dilarang. Ya, menunda kebaikan, menunda hal-hal kebaikan itu juga masuk dosa, makanya kita minta ampun juga. Dan ini disiapkan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, jadi dari dua ayat ini saja, para ulama mengatakan begini. Ya, jadi khusyuk ini adalah orang-orang yang kolbunya merasa menemui Allah. Dengan demikian terlahirlah konsep ihsan. Tentu kita ya selalu dengar ini, apalagi yang rajin taklim ya. Ya, iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ini ya dalam hadis Rasulullah, anta'budallah ka'annaka taroh, wa in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Ya, fa innahu yarok. Bisa juga dibacanya gitu ya. Beribadahlah engkau pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Orang yang ya sudah bisa di level ihsan ini harusnya idealnya ya, walaupun nggak dilihat orang, dia akan selalu melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Nggak berani melakukan hal-hal yang Allah larang. Kalau sudah di level ihsan ini. Gitu. Karena tadi, khusyuk itu jadi kolbu yang menemui Allah gitu. Jadi kemana-mana kita sebutnya Allah gitu. Lagi sendiri aja misalnya di kamar, ya Allah kan gitu. Itu termasuk. Ya. Dan mau zolim aja udah nggak berani gitu. Mau bohong aja udah nggak berani, ya. Mau fasik aja udah nggak berani karena ya meyakini bahwa kita memang nggak lihat Allah tapi Allah melihat kita. Nah ini, nah bisa sampai di level ihsan ini itu tadi latihan khusyuk. Sekarang kaitannya dengan kerja otak bagaimana Bu Aisyah? Ini juga saya sering sebetulnya sampaikan ya tapi hari ini kita detilkan lagi. Kita tahu bahwa otak dan badan kita ini diperantarai oleh sistem saraf. Berulang kali setiap ada seminar umum ataupun workshop ya, saya memberikan gambar ini. Jadi ini ada saraf ini yang dari otak jalan di tulang belakang, ya ini kita lihat dari depan ya. Kemudian dari tulang belakang ini keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh, ini namanya sistem saraf tepi atau perifer, nervous system. Kalau yang pusat tuh yang ini, yang di sumsum tulang. Walaupun di ekor gini ya, ini termasuk sumsum tulang ini sebutnya saraf pusat. Ya. Kemudian kita belajar juga, ya sering juga kita pelajari bahwa otak ini kan terbelah nih, ya. Otak yang bagian kanan ya itu mengatur tubuh yang kiri. Jadi saraf-saraf yang kiri ini yang atur kanan. Kemudian otak yang kiri mengatur saraf-saraf yang kanan. Jadi saraf-saraf yang ke tubuh kanan ini ya itu yang atur otak kiri. Jadi bersilang. Ini juga yang dijadikan patokan oleh para
teman-teman sejawat dokter, apalagi yang di garda depan di IGD, kalau ada kasus stroke, orang lumpuhnya di kanan atau bagian kanannya melemah, langsung dokter-dokter langsung ya bisa tahu bahwa ini ada masalah di otak kirinya gitu. Atau kebalikannya, kalau tubuh kiri yang melemah, ini ada masalah di kanannya. Sehingga nanti kalau habis diberikan pemeriksaan penunjang, yaitu CT scan kah, MRI, ya para teman sejawat ini, para dokter akan lihat, ini dia agak kanan nih, yang lemah. Langsung dia lihat foto kiri dulu, baru ke kanan gitu. Ya, ini patokan-patokan yang selama ini sudah dilakukan ya. Dan sekali lagi ini ya ciptaan Allah. Ilmuwan itu cuma menemui saja dengan peralatan-peralatan yang dibikin manusia. Oh kayak gini, oh kayak gini. Ya. Nah. Kemudian dalam ya perjalanannya juga ini oleh Dr. Roger Wilkes-Barre yang neuropsikolog ini, dia lahirnya di Hartford ya di Amerika ini, di tepi sungai ya Mississippi ya kalau nggak salah ya. Itu di tahun-tahun ya abad 19 itu menemukan bahwa otak kiri dan kanan itu ada perbedaan. Otak kiri ini kerjanya kalau kita bicara di kiri. Kalau kita affirmation atau penegasan itu kiri. Niat menegaskan itu kiri. Berhitung kiri, detil kiri, analisa kiri. Kanan visualisasi. Membayangkan tadi seolah-olah tadi. Imajinasi, intuisi, irama, sintesa. Sintesa itu adalah ya kalau kita bahasa di agama mengambil hikmah, itu kanan. Ini dua-duanya ada di otak kita. Ini kerjanya bisa berbarengan. Ya, bisa berbarengan. Makanya kalau misalnya kita sedang bertanya-tanya kok gini ya, kok gitu ya, kenapa gini ya, itu sedang menganalisa, itu otak kiri. Tapi kemudian kita memohon petunjuk, ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, ini apa sih ini, masalahnya apa ini, misalnya gitu ya. Terus kita ya terasa Allah memberikan petunjuk, itu diberikan petunjuknya ke otak yang kanan. Muncul sintesa, muncul hikmah. Itulah yang sering nih Bu Isa sampaikan, mohon maaf teman-teman seandainya bertanya, baik bertanya langsung ya di chattingan Waprika atau bertanya di seminar dan sebagainya. Kan bertanya di sini Bu Isa selalu bilang ya, insya Allah Bu Isa doakan ya, insya Allah segera dapat hikmah dari pertanyaannya. Karena kadang kita kalau bertanya nggak perlu dapat jawaban dari orang yang kita tanya, kadang belum tentu benar gitu. Tapi kalau kita bermohon pada Allah untuk dapat hikmah, kanan nyala. Ya. Nah, sebagaimana tadi kita ya belajar bahwa tubuh yang kiri ini yang atur otak kanan. Nah, jantung posisinya itu dia cenderung ke kiri memang. Jadi saraf-saraf yang ada di jantung di sebelah kiri ini, itu yang atur adalah otak kanan. Ya. Dan kita lihat ini otak kanan, ya, fungsinya ini, visualisasi, imajinasi, intuisi, irama, sintesa. Oke, nah kalau kita ngomong itu baru di otak kiri. Itulah tadi dikatakan dalam hadis Rasulullah yang makna dari ihsan tadi, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Nah, seolah-olah itu di dalam otak kerjanya otak kanan. Di dalam bahasa neurolinguistik program, seolah-olah itu diartikan visualisasi. Beda dengan halusinasi. Halusinasi itu memang kerja otak kanan tapi yang ya terlalu ekstrim. Kenapa terlalu ekstrim? Bisa jadi karena ada gangguan. Itu namanya halusinasi. Bisa karena distimulasi oleh jenis-jenis narkotika yang berlebihan, ya, psikotropika yang berlebihan atau disalahgunakan. Bisa juga karena ya penyakit atau kepribadian disebut skizoid. Ya. Bisa juga karena virus, bisa juga karena tumor. Jadi kalau ada orang halusinasi, seolah-olah ada orang ngomong dan dia lihat ya, padahal kita tidak men-setting untuk membayangkan,
Dia muncul aja gitu ya. Itu satu yang kita perhatikan adalah ya mimik orang itu gimana. Mimik orang itu kalau dia biasa aja berarti bukan skizofrenia. Karena ada orang halusinasi mimik wajahnya rata. Oh, itu kategorinya skizofrenia. Gangguan kejiwaan. Tapi ada orang enggak, mukanya enggak rata, tapi dia juga sering mengeluh kepalanya sakit. Oh, bisa jadi tumor. Karena tumor di beberapa tempat ini di daerah kanan yang ditekan itu bisa memunculkan halusinasi. Orang-orang suka bercandain ya halu-halu gitu ya. Halusinasi. Bedanya visualisasi, Bu Isa, visualisasi itu kita setting. Seolah-olah melihat. Itu visualisasi. Memang kita niatkan untuk seolah-olah melihat. Dan ingat, beribadah itu ini nanti terbagi ibadah khusus dan muamalah, ya kan? Jadi dalam kita nanti ya ibadah lainnya di luar ibadah khusus yaitu sholat, ya saum dan sebagainya, bermuamalah juga berhubungan dengan ya perbisnisan ke pertemanan itu harus tahu bahwa Allah melihat. Makanya orang-orang ya yang masih berani melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka berarti dia memang belum pernah latihan khusyuk tuh kali. Ya, nggak pernah latihan ya. Mungkin kalaupun dia sholat nggak dilatih dia khusyuknya, main asal aja sholatnya gitu. Apalagi yang nggak sholat, makin cilaka itu. Nggak pernah khusyuk, makanya nggak pernah ada ihsan, nggak pernah merasa Allah melihat gitu. Makanya terobos saja bikin salah, terobos saja bikin dosa. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Nah, jadi artinya pada saat kita melakukan ibadah tadi, ya, katakanlah pada saat kita sholat, kita melafazkan ya waktu takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, pada saat kita melafazkan Allahu Akbar, itu kiri yang bekerja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kiri yang kerja, itu Allahu Akbar, pesan Allahu Akbar jalan di tubuh yang kanan. Paru-paru kanan ya dapat pesan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Kemudian lever di sini dapat pesan juga. Ya. Usus yang bagian kanan dapat pesan juga. Organ reproduksi yang bagian kanan dapat pesan juga. Ginjal bagian kanan dapat pesan juga. Ya. Badan bagian kanan dapat pesan juga Allahu Akbar. Ya. Kaki juga dapat pesan Allahu Akbar itu. Karena kita kan selama ini sudah belajar ya, menganalogikan bahwa sistem saraf ini kayak kabel listrik. Dia jalan listrik dan membawa pesan. Allahu Akbar. Tapi kalau baru kita lafazkan saja, cuman diucapkan saja, berarti baru kiri yang bekerja. Kanannya, yang kanan belum bekerja. Artinya pesan Allahu Akbar itu belum sampai di tubuh yang kiri dan belum sampai juga di kolbu. Itulah diminta kita seolah-olah melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu otak kanan. Nah, cara kerja otak kanan salah satunya kan tadi visualisasi. Allahu Akbar. Makanya banyak sekali para ulama meminta kita pada saat kita sudah berdiri tegak sebelum Allahu Akbar, itu kita bisa memvisualisasikan, membayangkan kita berhadapan dengan Allah, dan tentu ya prosedur untuk membayangkan Allah itu tidak boleh bentuk person Allah dan Muhammad SAW. Namun dalam bentuk tulisan Allah, kemudian ada cahaya, itu dibolehkan. Jadi kita harus sudah siap-siap. Apalagi sudah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bu Aisyah, kalau saya mencoba mengartikan, memfahami arti Allahu Akbar, itu bisa. Iya, itu juga salah satu kerja otak kanan. Ya, salah satu juga kerja otak kanan. Nah, pada saat kita
tahu itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dan kita mengartikan dalam bahasa Indonesia Allah ya maha besar, ya, tentu lafaznya tentu harus Allahu Akbar ya, karena jangan main-main dengan lafaz yang sudah diajarkan, karena itu masih lagi diteliti tuh apa yang terjadi tuh kalau lafaznya memang betul-betul seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu lagi diteliti lagi tuh. Cuman kadang-kadang supaya karena kita bahasa ibu kita bahasa Indonesia, kita mencoba mengartikan pada saat Allahu Akbar, Allah maha besar, kemudian ditambah lagi bervisualisasi, ya kita menghadap kiblat, ya kiblat kita adalah ke Ka'bah, kita membayangkan juga ada Ka'bah di depan kita, membayangkan ada tulisan Allah dengan cahaya yang luar biasa yang nggak bisa kita sanggup melihatnya, itu otak kanan kita sudah bekerja dan pesan itu jalan ke tubuh yang kiri. Dan yang paling penting apa? Masuk di kolbu ini, ya masuk. Karena kalau tidak, ya kolbu ini nanti nggak power. Kan kita udah belajar bahwa di otak ada sambungan sambungan neuron, di kolbu juga ada sambungan neuron, di kolbu ada otaknya. Kita udah belajar berkali-kali itu. Ya, bulan lalu pun merasai pikiran juga kita sudah belajar. Jadi orang yang menyebut-nyebut Allah hanya lewat mulutnya saja, ada juga orang yang berbohong gitu kan. Wallahi, wallahi, wallahi. Ada orang yang juga menipu pakai Masya Allah kan gitu ya. Nah karena dia cuma sebut-sebut aja, dia jalannya cuma di kanan, kanan kirinya enggak. Ya. Makanya kolbunya ya, tidak ada Allah di situ karena dia main asal sebut-sebut aja. Tapi buat orang yang senantiasa melatih, terutama pada saat sholat, karena sholat ini salah satu dari jutaan maknanya adalah melatih khusyuk, yaitu tadi gunakan otak kanan. Ya, Allahu Akbar. Kita baca kemudian doa iftitah. Ya, kita bayangin juga. Ya, supaya apa? Supaya masuk di sini. Al-Fatihah. Ya, bayangin itu. Ya, cara yang paling gampang itu tahu artinya, supaya terekam lagi di kolbu ini. Ya, nah, jadi seperti itu. Tapi Bu Aisyah 4 rakaat ini nggak bisa 4-4-nya begitu. Ya makanya latihan terus, latihan. Dan memang dalam sejarahnya juga di dalam Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan kalau kita baca sirah bahwa memang di dalam 4 rakaat itu jangankan 4 rakaat 2 rakaat saja itu dari takbiratul ihram sampai salam itu nggak semua orang ya bisa full gitu ya, kecuali Rasulullah SAW dan juga para nabi ya, sahabat-sahabat beliau saja nggak bisa tuh. Makanya ada sirah tentang kisahnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyampaikan, Nabi kan sudah bilang ya nggak ada tuh yang bisa khusyuk keseluruhan gitu. Kemudian Ali ini kan cerdas ya dia pintunya gudang ilmu, tapi gudang ilmunya tuh Rasulullah ya. Saya bisa ya Rasulullah. Ya, kata Nabi ya oke. Kalau bisa 2 rakaat sholat sunnah aja, ya saya kasih nih sorbanku. Oh siapa yang nggak suka dikasih sorban? Ya, Ali bisa tuh mulai takbiratul ihram, ya terus ya khusyuk gitu. Sampai udah dikit lagi, itu Ali kepikiran tuh bahwa ya pecah pikirannya, wah dikit lagi nih saya selesai khusyuk. Ya, ini sorbannya Nabi dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus dengan lunglai Ali bilang, kata Nabi, kenapa kamu khusyuk bisa? Kata Ali bin Abi Thalib, nggak bisa ya Rasulullah. Ya, kalau bahasa populer kan udah dibilangin. Tetapi kita sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, sesering mungkin, sebanyak mungkin mengkhusyukkan itu. Makanya sholatnya nggak boleh terburu-buru. Makanya ada ya yang disebut tumaknina tadi, tidak terburu-buru. Jadi gara-gara bisa tumaknina nanti bisa khusyuk gitu, melatih khusyuk gitu. Ya, nah ini. Jadi ini kaitannya dengan tubuh kita. Ini nih kita selalu ya menyampingkan yang kanan kita ini, karena kanan ini kan mengatur kiri dan kolbu di kiri. Bu Aisyah, kalau disirkan saja, saya baca Al-Fatihahnya cuma dalam hati istilahnya gitu ya ngebaca.
apakah juga jalan? Ya, ya kalau masih cuma diomongin saja, tanpa divisualisasikan, tanpa ya membayangkan seolah-olah ada Allah, ya tetap kiri, itu jalannya di kanan aja. Gitu. Tapi pada saat sir juga kita ya baca Al-Fatihah sir kita nggak lafazkan, ya kita juga memvisualisasi, barulah dia masuk ke situ. Itu terasa itu di kolbu itu. Tapi dalam sholat ini, bahkan dalam melafazkan Asmaul Husna, kita diminta untuk zahirkan sedikit. Tidak diam dan tidak terlalu keras. Kenapa? Itu juga maknanya nanti kerja otak. Kalau kita cuman sir, kan istilahnya sir saja, atau dalam hati saja, ya itu cuman satu kali jalan. Tapi kalau dilafazkan sedikit zahir, pada saat dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, yang kita bisa dengar ya. Nah, itu waktu mulut melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, jalan itu basmalahnya. Kemudian kita ya tahu memahami artinya, jalan juga di kiri. Tapi karena kita zahirkan sedikit, maka telinga mendengar, dan ingat telinga juga ini kan ada sistem saraf yang nanti dia menangkap apa yang kita lafazkan, jalan lagi. Jadi 2 kali jalan, makanya lebih power pesan itu jalan di badan. Sama ada beberapa ibu-ibu yang tanya, Bu Aisyah, itu keutamaan baca Quran langsung sama kita dengar murotal itu gimana? Tentu baca Quran langsung. Kalau kita dengarkan saja kan cuma telinga saja. Jalan, memang pesannya jalan. Ya. Tapi kalau kita melafazkan langsung atau buka buku Qurannya dibuka, ya itu ada 3 yang jalan. Ya, dari mata, karena mata melihat tulisan lafaznya Al-Quran ini, dari mata jalan pesannya juga. Kemudian kita lafazkan sedikit zahir, dari mulut pesannya juga jalan. Dan waktu kita lafazkan dan kedengaran oleh telinga kita, maka jalan juga. Jadi 3 kali. Kalau baca Quran, yang membaca Quran itu 3 kali power jalan di tubuh ini. Yang mendengarkan makanya juga mendapat pahala. Kenapa? Telinganya mendengarkan juga. Tapi yang membaca lebih power lagi. Saya kasih. Power lagi. Ya tentu kalau dalam kondisi kita menstruasi atau nifas ya, beberapa yang masih meyakini kalau memegang Quran ini kita tidak dalam keadaan suci, ya sudah kita dengarkan orang ya melafazkan Quran. Kenapa? Karena itu juga masuk di telinga kita, masuk. Oke? Ya, jadi latihannya gini. Bayangkan. Nah, makanya ada istilah afirmasi itu di kiri, visualisasi di kanan. Ya, melatihnya kayak gitu. Di luar sholat bisa nggak kita melatih? Bisa. Dengan apa, Bu Aisyah? Pada saat kita berdoa. Pada saat kita mendoakan anak kita. Ya, kita doakan, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, sebut namanya. Ya, nah waktu kita bilang mengirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, itu kan kiri ya. Maka kanannya visualisasi hadirkan anak itu. Ya. Kemudian waktu kita baca lafaznya Al-Fatihah, kita tahu juga artinya pada bersamaan jadinya kiri kanan. Dan ingat kita juga sudah belajar bahwa kolbu akan mengirimkan gelombang. Maka kita ya visualisasikan, bayangkan dari kolbu ini jalan gelombang itu kemana? Ke orang yang kita doakan. Kalau di dalam training ya, terutama training mind emotional management training ini kita sebutnya kita mengcording gitu, kita ya memberikan hubungan gitu ya. Itu tekniknya ya. Tapi itu tadi hadirkan, doakan suami hadirkan. Makanya kenapa? Hadirkan. Itu supaya kiri kanannya kerja, supaya ya pesan yang mau didoakan itu kalau cuman Al-Fatihah saja dan kemudian terburu-buru, itu cuman baru jalan di kanan. Padahal kita sudah belajar kiri ini yang menyampaikan gelombang. Makanya kita menghadirkan dan paham juga tentang apa yang kita lafazkan. Paham juga apa yang kita minta. Kadang-kadang kita saking mau buru-burunya ya doa. Bukan berarti nggak bermakna. Cuman baru sebelah tubuh kanan. Belum lagi power. Karena gelombang kirimnya dari kolbu ini.
Jadi untuk lebih khusyuk dalam melakukan terapi atau beribadah, maka setiap kalimat yang diucapkan baik secara sir atau zahir, segera visualisasikan kalimat tersebut agar sampai ke jantung. Karena jantung ini yang nanti bawa gelombang itu. Kemana siapa yang kita tuju? Ya. Bahkan nanti jantung inilah, gelombang jantung ini pada saat kita berdoa. Ya. Contohnya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kebaikan di dunia. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu maknanya bukan hanya untuk di akhirat ya. Itu maknanya dia akan jalan di badan ya. Dan juga yang untuk akhirat itu dibawa oleh kolbu kita yang paling utama ya, dan juga seluruh tubuh kita, dan insya Allah tersimpan di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz, kitab nyatanya kita. Wallahu alam bisawab, beberapa ulama mengatakan lauh mahfuz ada di Iliyin, lapisan langit 7. Wallahu alam. Artinya, pesan bahwa kita minta kebaikan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka yang akhirat, itu keluar dari kolbu kita dan tersimpan di kitabnya kita masing-masing permintaan itu. Kemudian kalau di tubuh nanti ya tersimpannya di mana Bu Aisyah, terekamnya? Kalau masih dalam kondisi hidup, di otak dan di kolbu itu sendiri. Dan nanti untuk bekal yang nantinya pada saat kita nanti sudah kiamat, ya, kemudian kita berkumpul ya di padang mahsyar, itu letak pesan kita, permohonan kita, doa kita, niat kita, apa yang sudah kita lakukan, amal kita itu di tulang tungging. Karena ya di otak dan di kolbu kalau kita sudah meninggal dia hancur lagi dengan tanah, hanya tulang tungging yang nggak hancur. Itu nanti ya menurut kitab Alam Barzah itulah nanti terjadi pengkloningan kita di tulang tungging. Tapi kita sudah punya ya data-data, jadi tulang tungging itu backup data saja. Tapi kita sudah kirim pesan maunya kita, ini ada di lauh mahfuz, di kitab kita masing-masing. Kenapa? Karena kita doa itu. Cuman kalau doanya tidak sampai di kolbu, ya dia baru jalan di badan saja. Itulah makanya mengapa kita diminta khusyuk. Khusyuk itu perlu dilatih memang. Caranya karena kita sudah mulai tahu juga cara kerja anatomi tubuh. Oh, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kanan visualisasi, kiri ucapkan. Ya, kiri penegasan, kiri detilnya. Ya, kanan visualisasinya, membayangkan seolah-olah itu tadi konsep ihsan. Ya. Oke? Nah, ini. Dan doa agar kita terhindar dari kolbu yang tidak khusyuk dan bisa meraih kekhusyukan sebagaimana doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita tetap ya ilmu yang tidak bermanfaat kita ini ya Allah akan lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kan ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian dari kolbu yang tidak khusyuk. Ya. Dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, kita bermohon begini terus. Oke. Kemudian tips kalau sholat khusyuk ini sebagai ya sarana kita melatih khusyuk tadi. Jadi tadi kita sudah sepakat ya bahwa sholat ini kan dari jutaan atau ya miliaran maknanya, salah satu adalah melatih khusyuk tadi. Makanya bayangkan sehari 5 kali yang fardunya. Buat saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang sudah juga sampai sholat sunnahnya dilakukan, berarti kan latihan untuk khusus yang khusyuk ini kan jadi lebih banyak kan. Itu pasti lebih berhasil. Apa sih? Satu, membersihkan diri tentu. Ya, makanya disuruh ya wudu kan gitu. Nah, kemudian memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, inilah kita latihan juga ya. Saya selalu melatih diri untuk mukena itu jangan sebulan. Pakainya udah apek, bau amis dan sebagainya. Ya. Dan saya juga senang banget kalau mukenanya cantik gitu ya. Buat apa? Buat kita itu. Buat kita untuk kita bisa itu tadi melatih kekhusyuan kita. Ya. Ganti-ganti, ya, mau kita baju aja ganti-ganti ya. Ya, saya senang sekali kalau di ya sahabat-sahabat memberikan mukena dan saya selalu doa ya Allah ini amal jariahnya buat sahabat-sahabatku ya. Kenapa? Karena itu cantik banget mukena yang bersih dan rapi buat kita yang perempuan ya. Tentu yang laki-laki juga begitu.
Ya, jangan juga dipakai kaos untuk tidur juga, untuk olahraga juga. Makanya saya latihan juga untuk melatih anak-anak, ya, pakai baju yang sopan, yang bersih, nak. Ya Bu. Gitu. Tapi namanya juga anak-anak kan, kadang dia lupa ya. Kita ingetin aja. Dan ngingetin juga yang santun juga ngingetinnya. Gak usah yang marah-marah banget. Malah anak-anak nanti nggak mau melakukan kalau kita marah-marah. Kemudian suasana tenang dan bersih. Makanya gimana cara tempat sholatnya tuh di mana? Dibikin cantik lah, bikin bersih, ya. Oke. Nah ini dia, pahami bacaan dalam sholat. Oke, kadang-kadang nih kita harus buka lagi tuh bab sholat, doa iftitah, dibuka lagi, baca lagi. Oh ini tuh artinya. Oh ini, oh ini tuh. Ulang lagi, ulang lagi. Ya. Fokus mata ke tempat sujud. Jangan tutup mata. Karena kalau tutup mata sering masuk terlalu dalam gelombangnya. Terlalu dalam gelombangnya, masuk kadang-kadang nanti ke teta yang dalam. Nah kalau ke teta yang dalam ilmu teknik yang transaksional analysis in psikoterapi itu, ada bagian-bagian diri kita muncul. Memori-memori kita muncul. Jadi pada ngomong, ya kalau matanya tertutup, takutnya tetanya dalam. Lain kalau untuk terapi. Kalau terapi memang kita sengaja mau ketemu bagian diri atau memori-memori. Makanya dia mau diajak ngomong, makanya tutup mata kalau kita. Dalam terapi muhasabah, ya, tutup mata. Tapi kalau untuk sholat, ini diharapkan berada di alfa. Ya, di alfa atau gelombang alfa. Ya, bagus lagi di gelombang alfa itu yang ukurannya 10 siklus per second. Itu membuka pintu bawah sadar, membentuk ya sambungan di otak, membentuk sambungan di dalam kolbu juga. Ya, makanya supaya seperti itu fokus mata ke tempat sujud. Ya. Dan tentu sebelum sholat selesaikan dulu hadas kecil dan hadas besar sebelum sholat. Ini tipsnya. Kalau ini saja sudah bisa dilakukan, ini sudah bisa kita melatih khusyuk kita ini. Ya, ya. Kemudian levelisasi sholat khusyuk itu ya ini. Ya, kalau kita kan tiga-tiganya harus sampai sini. Kalau anak-anak ya mungkin masih ini ya persiapan, ya siap, ya siapin sajadah, mau kena ke atas sarungnya, ya wudu, gerakan, bacaan. Ya, ini 3 level awal ini ya memang dilatih pada saat anak-anak. Kalau kita sudah mengaku diri kita dewasa, ini tambahan lagi nih pikiran dan perasaan itu. Ya. Pikiran tadi otak kiri dan kanan, perasaan ini yang kolbu gitu. Jadi rasakan. Itu juga salah satu makna waktu kita bersedekap itu, ya, itu dekat banget tangan kita di kolbu, ya, di jantung, dekat banget. Bahkan ada yang sedekap itu, ya, gayanya tangannya itu malah betul-betul di atasnya jantung. Ya, dia cenderung ke kiri. Kenapa? Karena supaya pada saat kita khusyuk dan jantung bekerja tadi, jantung bekerja dan mengirimkan gelombang itu kerasa. Memang yang sampai level di perasaan itu enggak semua orang. Orang sholat dengan hanya persiapan gerakan bacaan ini banyak. Anak-anak juga gitu. Tapi buat anak-anak, it's okay itu untuk latihan. Tapi kalau kita sudah mulai dewasa, harus naikkan ke sini. Kalau enggak nanti makanya merugi kita sholat. Karena di dalam sholat ini kan kita berkomunikasi pada Allah. Kan gitu. Ya. Nah ini, jadi ini levelisasi sholat khusyuk ya. Kita tahu ya, kenapa nih pikiran duluan Bu Aisyah? Ya itu tadi kita tahu kan, pikiran kan ada gelombangnya juga kan. Jadi waktu pikiran kita ini ya mengartikan ya surat Al-Fatihah dan sebagainya kan, ini ada gelombang juga. Tapi perasaan kenapa the top one? Kenapa dia di atas? Karena kita sudah belajar juga bahwa, ini penelitiannya di Institute of Harvard ya, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Dan kita sudah belajar dan berulang-ulang perasaan itu salah satu kerjanya jantung, kerjanya kolbu. Kan jantungnya bukan membawa darah aja, Bu Aisyah. Iya, membawa darah aja itu udah dahsyat. Di situ ada magnet karena darah bertumpuk. Ada mineral, ada zat besi di situ, ada cairan di situ, Masya Allah. Ada pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di jantung, itu keren banget. Dahsyat. Belum lagi itu tadi bahwa ada otaknya di sini.
Jadi makanya dia ini 5.000. Dan bahkan ilmuwan-ilmuwan juga yang sekuler ya mengatakan begini, ya, jika positive thinking menggunakan tenaga 1 watt, maka positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Maka kalau level khusyuk itu sudah sampai bisa ngerasain di jantung dan bisa membayangkan jantung ini mengeluarkan gelombang, nah itulah insya Allah levelisasi khusyuk itu udah di atas itu di perasaan itu. Dahsyatnya itu 5.000 kali dari pikiran. Nah caranya tadi seperti itu tadi. Ya, yang sudah tadi diminta bahwa kita ya harus bersih, rapi, tenang, ngerti bahasa, dan itu tadi ihsan, membayangkan seolah-olah ya kita berjumpa Allah. Dan pada saat lagi sholat kita pas lagi nggak seperti itu ya, lagi cuman otak kiri saja yang kerja kan kadang-kadang gitu ya. Di Al-Fatihah aja misalnya di 7 ayat itu mungkin di ayat keberapa kita cuman diomongin aja. Tapi sudah dikasih tahu juga di dalam hadis Rasulullah tadi bahwa kalaupun kamu nggak lihat, Allah melihatmu. Ya sudah kita tinggal kembaliin aja lagi. Kembalikan lagi kehusyuan kita latih lagi. Oh iya, astagfirullahaladzim gitu ya. Kita fokus lagi. Pakai lagi otak kanan visualisasi. Bayangin lagi, rasakan lagi itu. Jangan mumpung lagi bersedekap kan, rasakan lagi di jantung ini nyala gitu. Ya, karena itu levelisasi khusyuk tadi. Oke. Jadi kita harapkan ini keluar membawa pesan alam semesta. Terutama doa kita ini kita harapkan Allah simpan di Lauh Mahfuz sehingga nanti dikabulkannya one day, baik di dunia maupun di akhir. Ya. Termasuk juga misalnya ya kan saya mau luruskan ya kawan-kawan mungkin masih belum lagi menangkap apa yang kita sharingkan. Ya. Selalu mengatakan kita selalu positive thinking kan gitu ya, selalu. Saya bukan selalu. Bu Isa kan pernah selalu bilang kan dalam sharing bahwa negative feeling itu atau emosi yang negatif yang ada di otak itu anugerah Allah. Itu boleh dinyalakan. Cuman caranya adalah memang kita diminta berhusnuzon setiap saat. Namun kalau ada kejanggalan kita tanya lagi, ya Allah, suami saya ini, kan husnuzon kita sama suami ya, kok hari ini agak aneh ya, ada apa ya Allah, mohon petunjukmu. Itulah dialog kita. Supaya apa? Oh ternyata sakit, makanya mukanya redup. Ini saya mau luruskan ini, cara memandang satu situasi. Ya Allah, kan kita sama anak kan husnuzon kan? Ya, bahwa anak kita soleh, anak kita juga anak yang baik, anak yang taat, kan harus gitu. Tapi suatu ketika kita agak aneh lihat anak ini. Tanya dulu sama Allah supaya jantung ini nyala. Ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah. Anakku kenapa ya? Gitu. Oh, ternyata sedang ya habis dimarahin gurunya barangkali. Supaya Allah buka tabir itu. Begitu juga terhadap sahabat atau orang-orang yang kita baru ketemu. Ya, memang kita mengedepankan husnuzon, memang itu yang diajarkan. Tapi kalau kita lihat keganjalan, kita tanya sama Allah, ya Allah, ya orang ini saya baru ketemu, cuma kayak ada yang janggal ya Allah, bukakan tabirmu. Ya. Nanti dibuka gitu. Ya Allah, teman ini kayaknya baik ya, tapi apakah benar? Kan belum tentu benar kan? Bukakan tabir. Tapi ingat, pada saat Allah membuka tabir itu, ada waktunya. Kenapa? Allah yang maha tahu, tubuh kita udah siap, belum ini dibuka tabirnya. Termasuk kasus-kasus, maaf, ya ini kasus-kasus real ya. Seorang istri merasa ada kejanggalan suaminya, terus berdoa, ya Allah, bukakan tabir. Tapi nggak langsung dibuka oleh Allah. Kenapa? Allah tahu ini istri belum siap. Kalau langsung dibuka, kita yang nanti istri ini pingsan bahkan mati duluan karena jantung. Kan? Maka sabar, Allah tahu, Allah yang maha tahu. Yang penting kita minta dibuka. Allah maha tahu. Siap secara fisik, secara mental. Sehingga dia bisa melakukan antisipasi. Oh, dia mulai ada dia chatting-chatting wapri dengan somebody. Misalnya gitu kan. Tapi karena sudah siap, kita nggak pingsan dan nggak mati.
Kalau mati nggak bisa diantisipasi, karena pada saat seorang istri menemui misalnya ya kasus-kasus suaminya ya mungkin bercengkrama dengan wanita lain yang bukan muhrim, itu kan keliru. Maka istri kan harus mengantisipasi untuk ingatkan, tarik kembali itu suami. Makanya harus siap secara fisik, walaupun goncang sedikit, tapi emosi memang turun dikit, pasti marah, tapi segera Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya lagi sama Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Apa yang saya harus kerjakan ya Allah? Ya. Oke, ya, Allah kasih tuntun misalnya gitu. Bicara pada suamimu, tapi ingat ya, ada adabnya. Oke, bicara sih sama suami. Ya. Kemudian dituntun juga sama Allah untuk nggak usah terlalu kepo. Kalau udah bicara sudah, ya nggak usah juga kepo-kepo. Nanti tambah sakit hati kalau kepo-kepo. Pingsan lagi, orang udah disiapin kok, gitu. Ya kan? Ya. Atau bicara dengan keluarganya, bicara kan itu disiapkan. Termasuk kasus-kasus anak-anak yang menyimpang, ya, karena Bu Isa sudah sejak 98 ngurus narkoba. Ya. Ibu-ibu kan kalau melihat anaknya pakai narkoba kan udah feeling sebetulnya, kan udah ini terasa, perasaan. Dan tentu harus lakukan langsung dialog, ya Allah, saya lihat anakku aneh ya Allah, ada apa ya Allah, mohon dibukakan tabir ini ya Allah. Nggak langsung terbuka saat itu, karena Allah tahu ini ibu tuh belum siap. Pada saat terbuka tabirnya tuh anak pakai narkoba, sesungguhnya itu harus yakin bahwa kita sudah Allah siapkan secara fisik, secara mental. Supaya apa? Ingat Allah kembali. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Ya. Oke, memang nangis. Kenapa? Karena itu mekanisme untuk abreaction istilahnya. Melepaskan ya emosi. Boleh teriak mungkin ya. Atau hardik itu anak, boleh. Itu ada teknik itu. Tapi otak dan kolbunya sudah dipersiapkan Allah untuk begini nanti, begini nanti, begini nanti, begini nanti. Termasuk kasus-kasus lain. Ya, kita tahu bersama ya kasus kemarin Bu Isa ada penipuan ya, padahal oleh orang dekat ya. Dari dulu juga ngelihatnya sih beberapa bulan lalu melihat ini janggal, bahkan sudah didiskusikan dan mohon Bu Isa doa ya Allah bukakan kejanggalan teman ini ya Allah. Sahabat ini Allah, karena buat Bu Isa semua itu sahabatnya, apalagi kalau sudah bersama sih, kayak Bu Vera, apalagi ini sama Bude, udah lebih itu sahabat, ya buka. Nah, tapi yakin bahwa pada saat terbuka itu harus sudah siap. Makanya kemarin cukup ya siap, goncang sedikit tapi langsung naik siap, secara fisik, secara mental, secara waktu, Allah udah atur. Ya. Seandainya Allah tidak atur waktu, nggak bisa Bu Isa lapor dia ke polisi bahwa itu kemarin diatur waktunya 1 pekan ini sebelum ada kasus ini, itu udah memang libur sehingga bisa urus kasusnya, bisa lapor ke yang berwajib, itu ada waktunya. Kalau enggak kan bayangin di kantor polisi kita seminar juga begini karena udah terlanjur janji seminar sama panitia, dan panitia kalau udah terlanjur janji ya itu nggak ada kata mundur kita gitu. Jadi sekali lagi itulah dialog kita yang harus kita lakukan sama Allah, ya Allah ada apa ini? Memang kita diminta untuk apapun, termasuk kondisi pandemi ini kita harus husnuzon. Ya Allah, ada apa ini? Hikmahnya itu. Makanya walaupun kita pandemi, kita sholat tetap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya, Tuhan semesta alam. Ya, bisa kalau disuruh doa supaya COVID ini berlalu, kayaknya kenapa doa begitu? Kita doa alhamdulillah dulu ini, karena banyak hikmahnya. Ya kan, banyak banget hikmahnya. Udah nggak bisa lagi pakai kata-kata. Kalau Bu Isa disuruh, Bu Isa coba bikin modul hikmah pandemi, waduh bisa hari-hari itu, bisa hari-hari dibahasnya. Ya, jadi sekali lagi ini kolbu ini kerjanya luar biasa. Ya, dan sekali lagi hal-hal yang baik itu akan jalan dengan gelombang yang teratur, makanya disebut gelombang koheren. Ya, dan mungkin kita sering kolbu yang tidak pernah terlatih khusyuk, jarang sholat, jarang baca Quran, jarang mengkaji, maka ya kolbunya juga selalu mengirimkan hal-hal yang buruk. Kok bisa Bu Isa? Iya. Coba deh teman-teman, kalau kesel sama seseorang kan, gemes banget kan sambil ngebayangin orang itu kan. Nah hati-hati, waktu kesel sama seseorang dan ngebayangin orang itu kan kolbunya nyala kan. Karena waktu ngebayangin orang kekesalannya kita itu, ya, atau misalnya kesel sama suami, ngebayangin suami ya masih berhubungan dengan perempuan itu, hati-hati, ngebayangin kan kerja otak kanan.
jantung tetap kerja. Makanya hati-hati, pesannya bisa terkirim juga. Cuman sekali lagi Allahu Akbar, Allah maha mengatur, Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Yang buruk-buruk itu memang keluar, dia pergi ke alam semesta hanya karena gelombangnya inkoheren, gelombangnya tidak teratur, maka sampainya masih lebih lama dibanding hal kebaikan. Bayangin tuh. Kita kan kalau ingat yang nggak enak kan nginget banget ya. Jadi ingat tuh waktu kita nginget banget detil di otak karena kan jantungnya nyala. Untungnya gelombangnya inkoheren. Ada kesempatan untuk apa? Astagfirullahaladzim. 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 Untuk nata ulang lagi, baru setting ulang lagi. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Ya, Engkaulah segalanya ya Allah. Ya, alhamdulillah segala pujimu bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, ala kulli hal, atas segala sesuatu. Ya. Nah, ini supaya keluarnya yang gini gitu. Ya. Oke. Dan ingat ya, di kolbu ini putaran titik pembuluh meridiannya ini yang berputar berlawanan arah jarum jam ini lebih kenceng dibanding pembuluh meridian yang ada di bawah kulit kepala dan juga di bawah kulit badan. Ini yang makanya mengapa pancarannya kuat. Dan ya pada saat sholat ini yang sedang kita mau nyalakan. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya dengan cara tadi, itu cara simple yang tadi otak kiri kanan itu, dan tadi juga sudah diajarkan oleh Allah langsung untuk meyakini supaya khusyuk itu, meyakini bahwa kita insya Allah berjumpa pada Allah, ya, dan meyakini bahwa kita akan meninggal, itu cara yang paling dahsyat. Sehingga diharapkan pada saat nanti kita juga berdoa, tidak hanya asal diomongin aja, karena kalau diomongin aja itu hanya kerja apa? Otak mana? Kalau ngomongin aja, otak kiri. Baru jalan di tubuh yang mana? Kanan. Maka doa juga yang sungguh-sungguh, yang khusyuk juga. Ya, waktu apa isi doanya, itu seolah-olah dibayangkan. Dan ada juga cara yang mengatakan seolah-olah Allah sudah kabulkan. Hanya tunggu waktu saja. Yakini itu. Allah kabul. Hanya tunggu waktu. Kenapa? Allah yang maha tahu kapan pasnya waktu doa itu ya diturunkan jawabannya. Tapi sudah diterima. Kita diminta untuk ya berikhtiar. Bagaikan misalnya petani, ya ikhtiar saja itu. Tanam itu, ya benih-benih di seluruh sawah itu. Tapi nanti yang menumbuhkan mana duluan ya padi yang tumbuh. Di petak sawah mana duluan padi yang tumbuh, itu Allah. Allah yang punya cara. Tapi manusia untuk diajarkan ya untuk berikhtiarnya. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini kita membahas tentang qalbu yang khusyuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.